Lebaran kali ini gak kayak lebaran tahun-tahun sebelumnya, Di. Kenapa tuh? Lu gak usah semangat gitu dong. Ini orang lagi pada lesu ini, bro. Kenapa? Kita akan ceritain. Tetap di ROAS, Ramalan dan Obrolan Advertiser Sukses. Oke, Di. Jadi ini ekonomi lagi agak mengkhawatirkan ya. Jadi gue runtutin dulu ya. Terakhir kita ROAS itu kan gue bilang harapan kita setelah BI pangkas suku bunga dari 6% ke 5,75% itu harusnya ekonomi agak gerak. Ya kan. Buat kalian yang gak ngerti, kalau misalnya BI itu sepangkas suku bunga, harusnya bakalan banyak orang-orang yang minjem duit jadi lebih murah. Orang yang tadinya nabung dia udah keluarin duitnya, akhirnya duit itu berputar di pasar. Ya buat kalian-kalian yang jualan itu harusnya salesnya bisa naik. Terus kita kasih rekomendasi bahwa di lebaran ini ada satu kesempatan untuk kita bisa naikin sales dengan melakukan strategi-strategi diskon dan gas bener-bener kencang di lebaran ini, di puasa sama lebaran ini. Tapi nyatanya di lapangan nggak sebegitu ngefek. Kenapa? Karena setelah Bank Indonesia turunin suku bunga ke 5,75%, harapannya itu kan orang-orang pada dapetin duit lagi karena uang berputar. Tapi kondisi global tuh ternyata masih ngedesak BI untuk, dan ekonomi kita ya jadi benar-benar terimpact gitu loh. Dan faktanya di Februari 2025 Indonesia itu deflasi. Ingat ya, ini bukan inflasi yang menurun, tapi ini benar-benar deflasi. Jadi inflasinya itu minus. Nah ini menurut CNBC di 2025 Februari ada deflasi secara bulan ke bulan di 0,48% dan secara tahun 0,09%. Artinya inflasinya minus 0,09%. Itu yang pertama. Artinya itu deflasi terjadi bukannya kalian harus happy. Tapi deflasi itu terjadi karena kurangnya daya beli di masyarakat. Kurangnya di daya beli masyarakat. Terus kita ngelihat di beberapa waktu lalu stock market Indonesia turun sampai gila-gilaan sampai harus ada trading halt. Jadi lu nggak bisa jual saham, nggak bisa beli saham karena di hold, mencegah jatuh terlalu dalam, gitu kan. Nah efeknya apa? Kalau misalnya ada orang yang bilang ini nggak ada efeknya ke ekonomi Indonesia, sebenarnya ada efeknya. Karena ekonomi Indonesia ini, terutama di pasar saham, dia sangat tergantung sama uang dari asing. Kalau misalnya asing ini cabut, akhirnya seperti ini. Artinya, kalau kita ngeliat stock market dari sebuah negara, itu menunjukkan seberapa orang optimis dan ada faktor trust dari stock market tersebut. Kalau misalnya stock marketnya jatuh seperti ini, padahal di Asia lain stock market itu naik, artinya ada something wrong dari Indonesia. Kinerjanya buruk. Alhasil orang-orang jadi mikir percaya apa enggak dengan Indonesia ini. Ya. Untuk alasannya kenapa stock market itu cabut, gue cuma bisa kasih satu, yaitu asing tarik uang dari Indonesia. Nah pertanyaannya kenapa asing tarik uang dari Indonesia, silahkan riset sendiri. Timothy pun udah bikin konten ya kalau nggak salah. Ada Leon juga udah bikin di Overpost, silakan lu tonton sendiri. Dan yang parahnya lagi, dolar naiknya gila-gilaan. 16.500 kemarin ya. Bos, hari ini per video ini di syuting tanggal 26 ya, 26. Itu tadi gue ngeliat harga USDT itu 16.640 something kalau nggak salah. 640 something. 16.640 something, holy god itu. Jadi gue nggak tahu, kalian ceritain gimana jualan kalian di kolom komentar, kita juga pengen tahu ya. Dan tadi mak gue baru pulang dari pasar, dia beli jilbab gitu kan. Si tukang jualan jilbab ini dia bilang ini lebaran nggak kayak lebaran sebelumnya selama 4 tahun terakhir, even pas COVID. Dia bilang sehari itu harusnya dia bisa dapat sekitar 10 juta waktu jualan hijab di lebaran, dan sangat wajar ya waktu Ramadan lebaran itu salesnya naik gila-gilaan ya. Tapi per sekarang itu dia cuma dapat 3 juta sehari. Jadi itu turun 70% daripada sebelumnya. Ini gue sampai hampir susah berkata-kata ya.
Ya banyak banget yang udah ngeluh-ngeluh seperti itu juga. Teman-teman gue juga banyak yang banget ngeluh-ngeluh seperti itu juga. Nah gue nggak tahu dari anak-anak akademi marketer, penjualan lu, yang saffron lu, dashboard iklan itu gimana di? Oke. Ntar sebelum gue masuk ke situ, gue kemarin juga habis dari mall di daerah Bintaro sama di ITC di BSD benerin layarnya Dio nih kan, yang tiba-tiba adaptornya doang yang rusak ternyata ya. Masih rame. Oke. Nah, gue takutnya banyak masyarakat yang belum aware gitu loh. Oke. Semoga nanti dengan nonton video ini jadi aware ya kondisinya seperti apa di luar sana. Sama lu juga harus ceritain yang waktu lu di toko emas tuh kan, lu sempat ke ITC terus ada di toko emas kan ngantri, itu fenomenanya gimana tuh di? Yang jual lebih banyak daripada yang beli. Iya. Yang jual nih. Nah, kalau gue pribadi ya, karena gue kenal lu dan lu udah ngasih insight seperti ini sebelum kita syuting, ya gue justru beli gitu ya. Oh, justru beli ya. Karena saving aset ya. Gue belum ada dana sih untuk beli emas ini. Tapi kan udah di kripto ya. Terus. Dan ironically yang jual tuh lebih banyak. Entah hipotesa gue sih ya karena mau lebaran, mungkin butuh dana buat mudik gitu-gitu ya. Tapi banyak banget perbandingannya tuh mungkin yang ya rame banget yang tempat yang gue kunjungin kemarin, sebelah kanan itu untuk beli, yang sebelah kiri untuk jual. Yang di kanan tuh proporsinya mungkin yang sebelah kanan itu 5, yang sebelah kiri 10, 2 kali lipatnya. Gitulah keramaiannya ya. Dan di mall di Bintaro tuh yang gue datang hari Minggu malam, gue tuh jam 8, memang sengaja gue nyari jam-jam segitu supaya agak sepi ya. Masih rame. Nah kemarin juga hari Selasa ya, pas Selasa, Seninnya kan kita ke Meta tuh. Selasa gue sama Dio ke ITC, full parkiran full. Itu hari kerja, jam kerja. Oke. Jam kerja itu full parkiran sampai lantai 3. Dan memang gue lihat oke, mungkin mau lebaran ya. Nah ketika dapat insight dari lu tentang makro Indonesia seperti ini, gue berpikirnya apakah masyarakat ini nggak aware dengan ini atau memang nggak terdampak atau belum merasakan dampaknya. Betul. Nah, gitu kan. Nah kalau ditanya bagaimana dengan jualan online-nya teman-teman sendiri, ada penurunan, yes. Jangan ambil dari teman-teman akademi marketer dah, dari gue sendiri. Series gue aja ngejar motor udah 29 hari buat nyari 15 juta ya net profit susah. Oh berasa banget ya. Berasa banget. Oke. Sebelumnya kita ngejar omset 100 juta 30 hari nyampe gampang. Yang di akhir tahun kemarin. Dan di sebulanan ke belakang dari akhir Februari kan kita start kemarin tuh agak susah, agak seret. Udah bukan agak seret sih, emang seret ya. Nah, namun masih ada chance, masih ada kesempatan, dan gimana pun kondisinya kan kita harus tetap berjuang ya buat teman-teman semua, dan masih bisa dapat cuan kok. Ya masih bisa dapat cuan. Diversifikasi banyak produk aja. Nah, diversifikasi maksudnya? Ya diversifikasi, diversifikasi banyak produk aja. Jadi jangan cuma main ngandelin satu produk. Jadi teman-teman sudah mulai bisa nyari produk-produk yang sekiranya nanti setelah lebaran tuh apa yang bisa winning. Nah gue sih lebih mau sharing ke teman-teman ya, bagaimana ngadepin situasi lebaran besok buat yang iklan nih, advertiser nih. Ya. Ada 2 skenario teman-teman, ini tolong dicatat. Yang pertama adalah lu ngiklan, lu sepi. Lu ngiklan, lu sepi. Lu ngiklan, lu sepi? Yes. Tapi selama 6 tahun ke belakang gua ngiklan, gua gak pernah ngalamin itu. Alhamdulillahnya. Gua selalu ketika lebaran tuh gua gas terus. Tapi ada temen gua yang dia ngiklan tapi justru sepi. Ya kan? Nah itu sampai sekarang pun kita gak tahu ya faktornya apa. Apakah memang buyersnya yang gak tertarik atau memang produknya memang gak relate ketika dijual pada waktu lebaran gitu ya. Waktu di 2020 kan gue di Jalan Saffron tuh. Jadi udah ngiklanin terus itu. Dan tiap tahun pasti akan naik penjualannya ketika di waktu lebaran. Hari H lebaran tuh gue malah naikin budget. Ya, tapi jangan ambil mentah-mentah omongan gue, karena ada kasus yang nomor 1 tadi. Lu ngiklan justru lu sepi. Kenapa bisa seperti itu? Karena attentionnya orang-orang ketika lebaran fokusnya adalah liburan. Betul. Ketemu sanak saudara gitu ya, keluarga. Oke. Terus skenario pertama,
Skenario kedua, lu ngiklan, lu tambah gede omsetnya. Tanda kutip RTS juga tambah gede. Ya, omset naik, RTS lu pasti akan naik. Gitu. Nah, yang kedua ini yang selalu gue alamin selama 5 tahun ke belakang. 5-6 tahun. Jadi tiap lebaran pasti gue akan ngegas. Indikatornya apa, Mas, ketika lu mau ngegas nih pas mau lebaran? Indikatornya ya di fase sekarang ini, seminggu sebelum lebaran ini, lihat dulu CPR-nya gimana. CPR-nya ada kenaikan drastis nggak? Misalkan yang tadinya CPR-nya 10.000, naik ke 12.000 atau ke 13.000 itu masih fine. Tapi kalau naik ke 20.000, 2 kali lipatnya, nah itu lo harus pikirin untuk stop dulu lah sebentar iklannya. Nah kalau gue memang sampai sekarang pun CPR naik ya. Yang tadinya kalau gue di Saffron itu kan di angka 46.000, sekarang terus di angka 55.000. Jadi masih toleran karena margin gue kan di 100 ribuan. Per closing berarti ya? Per closing. Ya. Nah, gue ada batas toleransi kalau udah di angka 75.000 baru gue akan berpikir untuk matiin iklan. Tapi sekarang masih di angka 55, dari rata-rata di 46 biasanya. Jadi masih gue jalanin. Nanti hari H Lebaran gue akan nyalain. Jadi orang habis sholat Id itu gue tetap nyalain iklannya. Untuk skenario kedua ya. Misalkan nanti orderan masuknya rame itu let's say dalam interval 2 jam yang ngisi lebih dari 3 gitu ya. Gue akan naikin budgetnya. Oke. Justru gue akan bikin satu kampanye baru, manual bidding, gue kasih budget 5 juta, gue kasih bidnya di angka CPR rata-rata 7 hari ke belakang sebelum lebaran. Gitu. Kalau gue itu caranya buat teman-teman yang bingung lebaran gimana ya. Jadi lihat datanya dulu 7 hari ke belakang atau minggu-minggu ini nih gimana hasil penjualannya. Kalau bagus silakan jalanin ketika lebaran, bahkan silakan dinaikkan budgetnya. Tapi kalau memang 2 kali lipat CPR-nya naik drastis di minggu-minggu ini, jangan. Nah, produknya apa yang dimainin sama teman-teman kita di Akademi Marketer? Ini dia buat sendiri sih ya, guys. Jadi jangan dijiplak ya. Ini dia merangkum beberapa materi yang ada di dalam VIP Akademi Marketer dan dia bikin e-booknya dan dia jual. Produk yang pertama tuh ini. Nah, ini produk yang pertama nih, Good. Ya. Yaitu teknik closing WhatsApp, cara jitu jawab chat, bikin customer langsung check out. Ini bukan produk gua, ini produknya anak Amark. Dia bikin, dia ngerangkum materi di teknik closing dan dia jualin. Dan dia jual 49.000 ya. CPR-nya berapa? Nih gue CPR-nya 9.000. 9.000. Ya baru laku 2 sih, cuman at least dulu dapat CPR 9.000. Oke lah. Dengan biaya e-booknya 49.000. Nah produk yang kedua nih, ini kesukaannya Aldi sama Joko nih ya. Nih, otong ganas siap bawa dinas. Nah. Dia suka nih. Lu suka kan ya beginian. Nah jadi konten iklannya begini ya. Konten iklannya begini. Oh ini produk fisik, sorry. Sorry ini produk fisik. Eros Dewa. Ini kayak serum begitu ya. Serum-serum begitu ini bisa teman-teman coba deh. Ini produk marketplace. Dites sama si Mentor N. Dan ini hasilnya juga oke. Konten iklannya begini. Ini gambarnya AI. Tapi memang bisa mengaktifkan otak reptilnya orang-orang yang lihat ya. Yang rata-rata sange ketika buka. Otak sange sih sebenarnya. Otak sange. Oke. Dan ini lihat cost per chatnya, buset, per chatnya 600 perak bos. Murah sih itu, murah. Murah banget. Oke. Cost per chatnya 600 perak dengan average di 1.100. Nah itu bisa buat teman-teman insight juga. Jadi mulai main produk-produk begini gak apa-apa. Asal kontennya tuh jangan bokep banget ya. Konten kayak tadi begini tuh fine gitu loh. Ini bukan konten bokep ya. Kalau teman-teman pakai landing page nih, gue dapat insight juga dari teman-teman di agregator kayak order online maupun Skalev gitu-gitu ya. Itu kalau misalkan bikin landing page produknya dewasa, jangan ketika lu masuk ke landing page isinya bokep gitu loh. Bokep tuh yang benar-benar eksplisit, bener-bener ada kelamin gitu kan. Iya, bener-bener lu ngambil dari video bokep, lu screenshot terus then lu taruh di landing page agar orang tuh yang lihat konten iklan ini kepo, masuk ke LP makin sange akhirnya beli. Nah gitu loh. Nah, ini tips buat teman-teman juga, kalau lu ngelakuin itu lu bisa kena UU ITE dan bisa didatangin sama polisi. Betul. Itu enggak boleh. Gitu. Ya. Kenapa ini bisa laku? Karena mau sekrisis-krisis apapun dunia, orang tetap kawin. Mau bilang ngen gak enak gitu. Oke. I see. Sebenarnya yang paling penting pertanyaan tuh gini, Di. What will be happening? Apa yang akan terjadi after lebaran ini kalau situasi gak berubah?
Ini terus terang gue agak ngeri. Maksudnya gini, kalau gue kan gue cari duit dari ya sekarang nih sosial media. Gue endorse masih ada, aman gitu loh. Dan kalau misalnya kalian paham, waktu di tahun lalu awal ini ya Desember, terus Kyonghee yang apa Chinese New Year, kita adain diskon gede-gedean kan. Itu kan kita akhirnya dapetin revenue lumayan. Itu kita udah save kayak gitu untuk apa? Untuk at least kita punya runway. Runway itu artinya kita punya cadangan cash untuk karyawan-karyawan kita at least, dan kita sendiri kan kita nggak gaji diri kita sendiri. Itu kita bisa sampai 1 tahun ke depan untuk tahan. Ibarat kata dana darurat dari perusahaan gitu. Amark udah punya, kita udah punya, Academic Creator udah punya. Sumbernya dari endorse dan lain-lain macam-macam ya. Pertanyaannya, itu kan gue udah dapat, ya alhamdulillah. Dan gue bisa cari duit dari Web3 juga, gue bisa trading. Ya. Gue bisa trading, which is gue juga gak ada exposure ke saham Indonesia. Gue mainnya di kripto. Fitri pun ada dikit-dikit. Ya. Ada dikit-dikit. Haris pun ada. Ya. Kan? Dan editor kita yang paling jago juga ada, dia sangat bullish sama token Solana ya, di Solana tuh banyak dia. Tapi masalahnya yang mereka ini yang cuman satu-satunya dari dagang. Ya. Gua nggak tahu ekonomi bakalan kayak gimana setelah Lebaran, karena masih ada tarif Trump, terus masih ada perang dagang juga antara US sama Tiongkok, yang which is kita juga pasti akan terkena juga. Plus di Israel sama Palestina mulai lagi kayak gitu, itu kan ngaruh ke geopolitik ya. Kita nggak tahu apakah Ukraine sama Rusia juga bisa kayak gitu lagi. Itu pasti ngaruh banget. Dan lu lihat emas all time high terus naik. Gila loh. Nanti mungkin lu bisa kasih saran untuk yang gimana cara strategi bertahan dulu ya untuk di habis Lebaran ini ya. Kalau gue mungkin bisa bilang bahwa 2 hal. Kalau kalian yang dapetin cuan di Ramadan ini sama Lebaran ini, 1, jangan lu abisin pada saat lu pulang kampung. Nah, ya. Lu pernah ada cerita kan di rata-rata yang lu ketahui, banyak orang yang sebelum pulang kampung uangnya beli emas perhiasan, abis pulang kampung dia kan pamerin dulu ke keluarga-keluarganya, habis pulang kampung dia jual lagi. Which is itu adalah sebuah kebodohan. Ya. Karena kalau lu beli emas itu lu terdepresiasi sekitar 15 sampai 20 sampai 30% karena ada susutnya, kecuali lu beli logam mulia gitu loh. Betul. Jadi jangan sampai melakukan hal yang menurut gue bodoh kayak gitu sih, apalagi kondisi ke depan seperti itu. Sama yang kedua, kita nggak pernah tahu ini gimana nasibnya. Aduh, gue mau ngomong berat juga sih. Maksudnya uang yang lu dapetin mungkin lu bisa tukerin ke satu aset yang bisa bertahan saat kondisi seandainya lebih parah. Itu sih gue. Bang Messi. Gue nggak berani ngomong. Kalau gitu. Gue gold sih. Iya, terserah ya kan. Gue nggak berani ngomong apa-apa ya kan. Nah, kalau lu gimana untuk strategi penjualan nanti ke depannya di Lebaran ya? Kalau penjualan ya, dengan kondisi makro sekarang teman-teman defense dulu deh. Jadi tahan dulu buat beli laptop baru, tahan dulu buat beli motor baru. Udah biar gua aja yang beli motor sama Aldi ya. Jadi tahan dulu beli barang-barang yang tidak diperlukan ya dan tidak dibutuhkan. Ya, jadi beli karena butuh, bukan beli karena pengen. Itu yang harus di-note. Itu gua alamin dulu juga fase awal dulu gue jualan juga, gue ngadepin fase yang sama. Gue ketika dapat duit banyak langsung gue beli motor, NMAX, beli mobil. Ya. Mas setelah itu juga gue mikirnya ya sebenarnya gue belum butuh mobil juga pada waktu itu, gue belum punya anak waktu itu. Jadi jangan ulangi kesalahan gue. Kalau memang dapat duit yang banyak, save dulu sampai kondisi makro nanti semakin membaik ya, ekonomi semakin membaik. Mudah-mudahan. PHK sudah tidak semasif sekarang lagi ya. Dan ekonomi sudah bergerak kencang. Kan targetnya mau naik 5% ya ekonomi. 8. Mau ke 8%. Pengennya pertumbuhan ekonomi kita di 8%. 8%. Nah, semoga kekejar. Ya, gitu. Itu ya. Kalau untuk produk nanti habis Lebaran gimana nih? Kalau banyak teman-teman gue yang gue tanya gimana penjualan, aman nggak?
Enggak, gue masih aman kok, masih aman. Dan dia juga bilang, gue masih aman karena lagi Ramadan good sama Lebaran good. Nah, kalau produk nih, jujur kalau yang setelah Lebaran gue masih belum bisa prediksi ya apa kira-kira produk yang akan gacor ya, karena gue juga nggak tahu nih, anak gue belum sekolah. Musim sekolah tuh kapan deh? Sekarang udah liburan sih. Sekarang udah liburan. Tahun ajaran baru. Nah, anak lu kapan di sekolah nih? Oh belum nikah. Belum nikah dia belum nikah. Dia anak yang satu lagi. yang nggak diaku ya. Nggak, kalau sekolah mungkin kayaknya anak lu sudah sekolah ya. Maksudnya kayaknya mulai masuk lagi di bulan April tengah kayaknya. Nah itu tahun ajaran baru atau bukan? Karena kalau misalkan itu tahun ajaran baru itu bisa insight buat teman-teman juga buat jual nih produk-produk keperluan anak sekolah. Gitu. Jadi setelah Lebaran biasanya nih keperluan anak sekolah atau untuk kuliah. Oke. Nah misalkan teman-teman musuhnya teman-teman dropship ini kan. Sorry, belum tahunan ajaran baru. Ajaran baru di Juni-Juli. Lebaran April. April masih lama. Mei, Juni, Juli masih ada 3 bulan lagi. Ya itu fase jujur fase blank ya. Tapi memang dari internal Akademi Marketer sendiri kan ada hot product testing tiap minggunya. Yes. Nah itu sendiri pun jujur gue sama Neru untuk setelah Lebaran ini masih belum ada queue nih, belum ada ada visi apa sih yang kira-kira bakal rame. Lu harus wait and see ya. Wait and see dulu yang jelas. Cuman ada produk-produk yang di luar ekspektasi laku. Dan ini bukan produk fisik, jujur. Jadi ini relate sama Ogut sama anak-anak Akri juga. Produknya produk digital. Itu lagi naik daun sih, lagi rame. Dan produknya ini dijual tanpa adanya branding. Jadi memang bener-bener ala dropship banget. Jadi bisa nemuin market yang spesifik banget, dijualin produknya akhirnya bisa laku. I see. Nah pertanyaan gue sama satu lagi nih Sidi. Kalau lu sama beberapa anak Akademi Marketer kan jatuhnya dropship ya. Dropship itu kan kayak trading meme coin simpelnya. Lu kalau tradingnya nggak bagus, lu bisa cut loss, langsung lu pindah ke token lain atau ke produk lain gitu. Gimana kalau misalnya pengusaha atau brand owner yang dia udah investasi, ada brand yang dia jualnya brand itu, tiba-tiba ekonomi jadi kayak fucked up kayak gini gitu loh. Oh dia akan pusingnya 10 kali lipat daripada dropshipper. Ya pasti pusing. Cuman kasih saran dikit gitu loh nih. Jangan cuma dikasih tahu pusingnya deh. Karena gue juga ada Red Gold Saffron yang memang lagi menurun guys gitu ya. Nah ya defense mau gak mau strateginya. Gimana? Kalau lu dari pengalaman lu gimana pas defense? Kalau gue defense-nya adalah ya sebisa mungkin lu bikin operation cost itu jauh lebih efisien. Gue sampai sekarang packing sendiri. Lu kemarin ketemu sama bini gue kan, dan dia bilang dia masih packing sendiri. Masih packing sendiri, betul. Itu salah satu bentuk efisiensi yang gue lakuin. Jadi gue juga syuting sendiri coy. Nah, tapi pakai kamera kan syutingnya. Iya, syuting sendiri gue. Jadi karena kalau bukan gue, siapa lagi yang mau syuting? Masa mama yang pakai mau kena gini-gini. Iya. Terus. Nah, defense-nya itu kalau gue lebih ke efisiensi operasional ya. Jadi sedikit mungkin lah lean kalau lu bilang. Jadi orang yang di dalamnya itu benar-benar sedikit. CS gue tinggal cuma satu, sama ekspedisi yang ngambil kan dari ekspedisi langsung. Yang packing gue sama gudang di Surabaya ada satu, udah. Jadi gak terlalu banyak orang. Dan itu udah minimalisasi cost. Apa gak perlu gak mereka sebagai business owner yang lagi kepusingan gitu mulai lirik untuk jualan barang lain? Nah tergantung dari brandnya apakah bisa. Ya, brandnya apakah bisa untuk diverifikasi dengan barang lain, gitu loh. Karena kalau kayak gue kan brand Red Gold Saffron itu kan udah di benak orang-orang market kita, pelanggan-pelanggan kita jualnya saffron. Nah, gue ada lagi produk yang satu lagi yang di Surabaya itu namanya madu. Madu itu khusus buat mata, Maduta namanya. Nah itu dia kalau dijual dengan nama Red Gold kan jadi nggak bagus gitu loh. Udah dari terkenalnya saffron tapi tiba-tiba masuk madu. Nah kalau misalkan teman-teman yang brand owner nih bisa nambahkan produk baru silahkan. Jadi diversifikasi produk. Jadi kayak kalau brand lu lagi hold nge-stuck gitu, dia mungkin menurut gue bisa coba dropship untuk at least lu dapetin duit kan, pasti udah bisa ngiklan dan lain-lain gak sih? Bisa, atau rebranding juga bisa. Rebranding atau mungkin lu bisa coba cari produk-produk yang tentang 2 hal. Satu, yang sangat murah. Ya, yang lu bisa dapat margin gitu. Kayak banyak teman-teman gue juga yang dia punya brand waktu itu Covid kena
Dia mau nggak mau jualan putar otak, jualan alat kesehatan. Ya. Ya kan. Yang penting dia bisa survive, pegang cost, ya kan. Sama yang kedua mungkin dia bisa cari produk yang jatuhnya tuh kayak lipstick effect. Jadi kalau saat kondisi kayak gini, orang-orang tuh pada belanja untuk kayak lagi stres, gue muasin dulu lah. Jadi kayak dia beli apa yang sebenarnya itu harusnya nggak dibeli, itu barang tersier. Ya. Tapi mereka masih beli untuk yang penting gue menyenangkan hati gue gitu. Ya. Itu sih menurut gue. Ya, itu bisa juga. Bisa banget itu. Gitu. Jadi ya kita berdoa sih ya. Mudah-mudahan ekonomi gak kayak gini terus. Ya. Gak ada yang suka. Apalagi demo-demo ya. Ya. Gue Aduh. gini, demo itu kalau yang tentang kemarin yang RUU TNI itu menurut gue sih ya memang perlu ada mahasiswa tuh ngasih opini lah. Orang-orang itu ngasih opini. Gue setuju. Tanpa gue memihak manapun ya. Cuman kalau misalnya ada tension seperti itu tuh nggak bagus buat bisnis sebenarnya. Nggak bagus sama sekali buat bisnis gitu. Bukan berarti gue nyuruh diam, bukan berarti gue pro pemerintah atau pro rakyat dan lain-lainnya. Di sini gue ngeliat sebagai gue pakai kacamatanya ini baju gue sebagai pebisnis dan investor. Ya kan, kalau misalnya ada tension itu nggak bagus buat bisnis kayak gitu. Dan di sini bukannya gue nyuruh tidak demo, nyuruh apa, nggak ada. Tapi gue ngasih tahu ke pendengar kita sama followers kita bahwa kondisinya memang lagi seperti ini. Which is kalau misalnya lagi ada tension ini lagi nggak bagus, berarti lu harus punya strategi defensif. Jangan sampai kecolongan, lu nggak punya strategi defensif. Apalagi lu pebisnis yang udah punya karyawan, itu karyawan lu tuh bergantung sama lo. Bener. Bergantung sama lo. Bener. Kadang pebisnis mikir, mungkin kalian yang nggak bisnis tuh mikir kayak apa pebisnis enak ya, santai-santai. Tapi di kondisi kayak gini, pebisnis tuh yang paling dipikirin pertama adalah gimana caranya karyawan gue makan dulu. Betul. Bukan untung dulu, yang penting karyawan gue nggak gue pecat, makan dulu. Karena mungkin satu orang kayak tim kita, dia ngempanin bini sama anaknya. Betul. Kalau dia nggak dapat penghasilan, bini sama anaknya puasa Ramadan udah 30 hari lagi, masa dia tambahin lagi 60 hari. Kayak gitu kan. Gini, lu kasih pesan juga buat yang ini nih. Buat teman-teman yang survive nih. Ya, yang survive kali ini. Buat teman-teman yang survive, tetap semangat. Ya, gue nggak bisa ngasih masukan. Kita juga pusing sebenarnya. Kita juga pusing guys. Bener guys. Tetap semangat dan mari kita berharap supaya kondisi ini tidak berlarut-larut. Ya, dan kalian ceritain kondisi jualan kalian gimana di kolom komentar, karena gue juga pengen tahu kondisi seperti apa. Yes.